Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para ibu-ibu dan bapak-bapak, ikhwan dan akhwat, khususnya jamaah Majelis Ta'lim apa namanya, lupa? Baitur Rahman. Oh, Baitur Rahman ya, Bu Ayu dan rekan-rekan, dan seluruh yang menyaksikan kajian ini di mana saja berada, yang insyaallah semoga semuanya diberkahi, dijaga dan ditetapkan di atas hidayah, dan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat-nikmat Allah yang sangat agung senantiasa tercurah kepada kita dari nikmat-nikmat zahir, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, dan seterusnya, yang tidak lain semuanya adalah tercurah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus adalah nikmat maknawi yang diberikan hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu nikmatul hidayah. Nikmatul hidayah yang senantiasa kita diperintahkan memintanya agar dikuatkan dan ditambah dan dijaga setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nikmat hidayatul Islam, hidayatul iman, wa hidayatu al-ilmi wal amal. Ya, nikmat hidayatul iman Islam, alhamdulillah. Sampai hari ini kita masih mantap mengatakan wa ana minal muslimin. Dan insya Allah kita pun terus meningkatkan keislaman kita sampai kita betul-betul menjadi seorang mukmin. Di atas kekuatan akidah, tauhid dan keyakinan kita, dan kekuatan amal kita. Ya, kekuatan amal saleh kita, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya, yaitu orang-orang beriman dan beramal saleh. Masya Allah. Di atas itu kita dijanjikan bahagia oleh Allah. Dan alhamdulillah di saat ini, Masya Allah, walaupun dalam kondisi yang qadar Allah ya, kita masih di tengah pandemi di sebagian tempat, walaupun sebagian tempat alhamdulillah sudah mulai sedikit-sedikit Allah angkat. Semoga segera Allah angkat secara totality wabah dan bala ini. Kita masih dimudahkan untuk melepas kerinduan kita dengan ayat-ayat Allah, dengan cahaya-cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan bermajlis ilmu. Dan saya mengapresiasi, Masya Allah, para ummahat ya, di kajian Sakura Regensi di Baitur Rahim, asuhan Ibu Ayu dan rekan-rekan yang senantiasa istiqomah dan semangat
ya, Masya Allah, yaitu mengajak manusia ke jalan kebaikan, ya, yaitu talabul ilmi. Semoga ini insyaallah menjadi jalan kebaikan bagi kita semuanya insyaallah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Itu hadis yang tidak asing di telinga kita, janji Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Semoga insyaallah dalam waktu dekat kita bisa kembali kajian secara langsung. Namun alhamdulillah, kajian secara tidak langsung pun tidak mengurangi rasa khidmat kita. Bahkan di satu sisi ada kemudahan, ya, yang harusnya orang Pandeglang ke Bekasi nggak ke Bekasi, ya. Jadi nggak terlalu letih juga duduk di kantor, ya, tapi bisa faedahnya nyampe ke Bekasi, Masya Allah. Dan ibu-ibu juga, ya, kayaknya ini ngajinya sambil masak nih kayaknya. Ya. Semoga semuanya semangat dan diajak yang lain untuk juga semangat terus menuntut ilmu. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Sebelumnya Ustaz Supardi ini di Riyadh juga? Oh gitu. Tapi tersimpan nggak? Tersimpan. Oke. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan di hari ini, ya, kita masih melanjutkan episode membahas kitab yang mulia yang ditulis oleh Syekh Nayyib bin Mamduh Al-Su'ud hafizahullahu ta'ala. Pembahasan yang indah karena menjelaskan perjalanan yang sangat indah menuju tempat yang terindah, yaitu 175 jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha an nakuna min ahlil jannah. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk ahlul jannah. Alhamdulillah, tidak terasa sedikit demi sedikit, ya, kita sudah sampai kepada pembahasan yang ke-80. Ya. Pembahasan yang ke-80, yaitu menjawab adzan dan pahalanya. Masya Allah. Sekali lagi, menjawab adzan dan pahalanya. Dan pembahasan ini sebetulnya sebelumnya sudah ada hubungan dengan bab sebelumnya di poin 73 tentang keutamaan adzan dan muadzin. Keutamaan adzan dan muadzin itu dari sisi yang adzan, yaitu dari sisi yang adzan, ya. Dan adzan merupakan tentunya syiar di antara syiar Islam, Masya Allah. Dan saya sudah jelaskan itu. Bersyukurlah kita masih ada di negeri yang Masya Allah masih mercusuar kalimat-kalimat gagah ini. Kalimatut tauhid, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa takbir. Untuk memanggil ibadah yang teragung di alam semesta ini, yaitu salat. Ya. Subhanallah, ibadah yang dikhususkan, diumumkan setiap hari. Dan ini merupakan syiar Islam. Panggilannya adalah syiar Islam. Ibadahnya adalah syiar Islam, dan tempatnya yaitu rumah Allah adalah syiar Islam. Dan siapa yang mengagungkan ibadah-ibadah yang agung ini, maka pertanda ada kekuatan iman di hatinya, kekuatan takwa di hatinya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan di hatinya. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ibadah teragung, terbesar yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah salat. Dan ketiga perkara ini, yaitu adzan, salat, masjid,
merupakan ciri bahwasanya negeri atau suatu negeri bila masih mercusuar ketiga perkara itu, maka masih dikategorikan negeri Islam. Ya, masih dikategorikan negeri Islam. Masih bersautan adzan yang isinya takbir, tahlil, tasyahud, bertasyahud, bersaksi. Dan begitu bangga kita ketika Allah namanya diagungkan di setiap menara-menara masjid di seluruh penjuru sentral alam Indonesia khususnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahlil. Ya. Allahu Akbar. Dikeraskan dua kalimat syahadat di seluruh alam Indonesia. Dan tidak ada yang melarang dan tidak boleh dilarang. Lalu diajak hayya 'alas shalah, mari kita salat, hayya 'alal falah. Mari kita mencari kebahagiaan. Ketika qad qamatis salah, qad qamatis salah, telah tegak salat, tegak salat. Allahu Akbar. Merinding kita dengan penuh kegembiraan, kesukacitaan karena masih mercusuarnya kalimat-kalimat tauhid, takbir dan ajakan kepada ibadah yang teragung yaitu salat. Maka ma'asyar muslimin, kemudian tegaknya salat. Ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pemerintah yang zalim, pemerintah yang fasik, pemerintah yang kalau ada ya, pemerintah yang diktator, pemerintah yang mementingkan diri sendiri bahkan mendolimi rakyatnya, lalu ditanya oleh sahabat, "Afaluna nunabidhum bisayfi ya Rasulullah?" Apakah kami boleh tebas leher mereka dengan pedang, kami perangi mereka Rasulullah? Qala la. Kata Nabi, jangan. Ma'aqama fikumus salat. Selama mereka masih mau menegakkan salat di antara kalian dan mereka pun tidak melarang kita salat. Masya Allah. Alhamdulillah. Apakah presiden kita, keumuman menteri kita, tentunya yang muslim, keumuman para gubernur kita, para bupati kita, mereka masih salat? Jawabannya masih. Apakah mereka apakah mereka melarang kita salat? Jawabannya 100% tidak. Ya, bahkan diperangi orang-orang yang menghalangi manusia dari salat. Maka ini pertanda Masya Allah, kebaikan negeri ini semoga dijaga dan terus disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berada di negeri Indonesia yang semoga semakin berkah, semakin dijaga, semakin Allahu Akbar bercahaya atau mercusuar cahaya Islam ya di negeri ini. Kemudian masjid, ya ini juga syiar Allah. Ya, Masya Allah, di setiap kota, di setiap kampung, RT, RW tidak ditemukan kecuali ada satu minimal masjid di sana. Ditemukan di sana minimal satu masjid. Masya Allah. Rumah Allah. Afdalul biqa'i fil ard. Tempat yang paling agung di bumi adalah rumah Allah, masjid. Ya Allah, ya, semoga masjid-masjid ini senantiasa bertambah dan tegak. Ya, dalam rangka menegakkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, tinggal kita bagaimana kita menyempurnakan ya nikmat yang agung ini, jangan sampai hilang. Ya Allah, semoga tidak ada cerita Andalus, Spanyol, Cordoba yang kita kenal dahulu. Cordoba, Imam Qurtubi, mufassir berasal dari negeri tersebut, yang subhanallah 800 tahun mercusuar Islam di sana. Kampung Cordoba itu, kota Cordoba itu terdapat 600 masjid. Bahkan di sana ada masjid terbesar, Masjid Cordoba, termasuk masjid terbesar di kala itu karena kekhilafahan ya
ibu kota khilafah di kala itu di sana. Ya, di Spanyol, di Andalus, di bagian Eropa. Maka ma'asal muslimin innalillahi 800 tahun, bayangkan 8 abad jaya Islam di sana. Tapi innalillah, masjid yang kita kenal, masjid terbesar di kala itu, bahkan Masjid Madinah, Masjid Makkah belum terlalu besar, tapi Masjid Cordoba begitu besar. Dan takdir Allah, saya pernah sekali ke sana. Ketika saya masuk, ya Allah, menangis. Ya, bagaimana masjid yang merupakan syiar kegagahan Islam sekarang menjadi gereja katedral terbesar di sana. Ya Allah, ya. Suara kelenong, apa itu namanya, ya. Salib-salib, patung-patung, kuburan-kuburan di dalam masjid tersebut. Ya Allah, menangis. Menjadi tontonan dan menjadi tempat wisata. Dan 600 masjid dengan adzan yang mercusuar sekarang antara gereja dan bar. Allahumma hafadz biladana hada, Indonesia biladan islamiyan, baladan islamiyan. Semoga Allah menjaga negeri ini, negeri Indonesia, negeri Islam yang gemah ripah repeh rapi. Dan ya, dijaga Islam dan kaum muslimin di dalamnya. Makanya ikhwan, para jamaah, para ummahat, di antara kewajiban kita di negeri ini, ya, di antara kewajiban kita di negeri ini yaitu doakan negeri ini, doakan Islam, doakan kaum muslimin, dan terus semangat berdakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Nah, ya, di hari ini Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala membahas satu pembahasan berkaitan, kalau kemarin di bab sebelumnya, di bab 74 ya, 73, keutamaan adzan dan muadzin, sekarang bab 80. Kalau kemarin tentang dari sisi muadzin, kalau sekarang di sisi yang mendengarkan adzan. Yang mendengarkan adzan, ya. Naam, tentang keutamaan, yaitu atau tentang sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita yang tidak adzan. Masya Allah ya, kalau punya kesempatan adzan luar biasa ya, karena adzan itu pahalanya besar, bahkan nanti punya ciri khusus di hari kiamat orang-orang yang suka adzan. Baik, tapi tidak semuanya ya berkesempatan adzan, apalagi adzan itu fardu kifayah, bukan fardu ain, apalagi wanita. Waduh, kalau antum mahat wanita adzan di masjid, waduh, stres orang-orang dengar suara antum. Ya. Apalagi ummahat mungkin tidak ada kesempatan adzan, walaupun pada satu kondisi boleh saja ya, misalkan secara khusus yaitu misalkan di satu tempat hanya wanita, tidak keluar sama sekali suaranya, dan di antara mereka lalu mereka adzan, di antara mereka sip. Ya, tapi keumuman ketika bercampur laki-laki dan wanita, maka haram bagi wanita untuk adzan yang suaranya melengking-lengking terdengar oleh kaum laki-laki, apalagi adzannya di musola, di masjid, ya, maka tidak boleh. Terus Ustaz, bagaimana kami yang di rumah Ustaz? Apakah kami adzan? Tidak. Ketika Anda, hai wanita, sudah ya, sebentar Ustaz. Iya. Iya. Ketika hai Anda para wanita sudah mendengar adzan di masjid-masjid yang dikumandangkan, cukup bagi Anda qomat. Ya, cukup bagi Anda qomat. Baik. Kita akan baca dulu apa yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Ya. Dari bab ini, bab menjawab adzan dan pahalanya. Menjawab adzan dan pahalanya. Dan saya akan sempurnakan insyaallah dengan beberapa adab yang lain yang berkaitan dengan yang menjawab adzan. Qala
Di sini beliau membawakan sebuah hadis bahwasanya kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Siapa yang mengucapkan tatkala mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Siapa yang mengucapkan itu, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Baik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tatkala dia usai mendengar adzan, lalu dia mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan-panggilan yang sempurna ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, adzan itu panggilan Allah. Ya, karena yang memiliki panggilan ini dan yang memerintahkannya adalah Allah. Jadi antum dipanggil sama siapa? Sama yang adzan. Tapi hakikatnya yang manggil adalah Allah. Makanya Nabi katakan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan-panggilan yang sempurna ini. Masya Allah. Ya. Pertama, adzan ini disandarkan kepada Allah. Walaupun yang adzan kita. Ya, ini diantara agungnya adzan, disandarkan kepada Allah. Dan ini panggilan-panggilan Allah, Nida'ur Rahman li ahlil iman. Panggilan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, lalu kata Allah, kata Nabi, at-tammah, yang sempurna. Masya Allah, panggilan yang sangat sempurna. Naam. Karena di sana ada pengagungan terhadap Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdapat pengagungan kepada Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar. Maka tinggalkan seluruh perkara yang kecil-kecil. Panggilan yang Maha Agung sudah dikumandangkan. Kalau antum dipanggil ibu gimana? Antum dipanggil bos gimana? Wah, antum bergegas. Naam, karena antum anggap dia mulia, dia besar. Ingat ya, yang manggil antum yang Maha Besar. Makanya akhi, ketika panggilan yang Maha Besar ini sudah dikumandangkan, maka tinggalkan yang kecil-kecil. Dan seluruh perkara yang ada di dunia ini kecil. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, nama dan sifatnya. Oleh karena itu Allah katakan dalam surat Al-Jum'ah, ketika secara khusus ya Allah menjelaskan tentang panggilan untuk salat Jumat, Allah katakan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila kalian sudah dipanggil untuk salat, sudah dikumandangkan azan di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka segeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, bisnis, dan seluruh hiruk pikuk kehidupan dunia. Kenapa? Karena kita telah dipanggil yang Maha Besar dengan panggilan yang besar, dan semua adalah kerdil dan kecil. Ya, semua panggilan yang memanggil kita kerdil dan kecil, sehingga harus kita tinggalkan. Kita hanya menyuruh panggilan yang Maha Besar. Dakwah titamah, dakwah yang sempurna, karena di dalamnya selain ada pengagungan Allah, adalah juga tauhid. Ajakan kepada tauhid, ajakan yang paling sempurna yang diajak oleh seluruh nabi dan diajak oleh Al-Quran, seluruh isi kandungannya. Masya Allah. Hai asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Kita semuanya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Apapun yang di alam semesta ini adalah makhluk yang diciptakan, yang diatur. Baik jinnya, malaikatnya, nabinya, matahari, bintang bulannya, langit buminya, air apinya, gunung dan
lautan dan daratannya semuanya adalah makhluk yang tidak berhak disembah. Awas ya, jangan salah alamat nih. Malah nyembah jin tomang sama jin ifrit. Ya, malah nyambat-nyambat jin, nyambat-nyambat nabi, nyambat-nyambat malaikat, menyambat-nyambat wali-wali Allah atau wali-wali yang sudah wafat. Malah percayanya dengan batu, dengan jimat, dengan wafak. Datangnya malah tawakalnya ke dukun. Ya, bergantungnya kepada yaitu gugusan-gugusan bintang. Nyembelihnya malah untuk Nyi Roro Kidul atau jin-jin yang lainnya. Maka subhanallah, ini adalah dakwah titamah, dakwah yang sempurna, mengajak kepada tauhid, dan ajakan yang paling agung adalah ajakan tauhid. Kemudian ajakan kepada persaksian bahwasanya Muhammad utusan Allah, wakil Allah di alam semesta ini. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang konsekuensinya kita wajib mengimani dan mencintai beliau. Mengimani dia sebagai seorang Rasul dan mencintai beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul dan manusia termulia di alam semesta ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadikan dia satu-satunya panutan kita dalam kehidupan kita. Dan seluruh hidup pikuk kehidupan kita, tauladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kita bagaimana cara masuk kamar mandi sampai cara masuk masjid. Dari mulai kita pakai sendal sampai kita salat. Semuanya telah diajarkan sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diajarkan sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, ajakan untuk mengimani dan mengikuti Rasulullah SAW dan beragama dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya subhanallah Pak Bu, andai kata manusia paham tentang konsekuensi adna Muhammad Rasulullah, maka seyogianya mereka telah meninggalkan ibadah-ibadah yang dahulu tidak dicontohkan, dituntunkan, diajarkan, dan tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Kemudian ajakan selanjutnya, ajakan kepada salat. Rabbad hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, ini adalah dakwah, ajakan yang sempurna, undangan yang sempurna, karena mengundang untuk salat. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Ayo kita salat. Masya Allah, setiap hari kita diajak salat. Ibadah yang teragung yang tidak tanggung-tanggung pensyariatannya saja di atas langit ketika Nabi Isra dan Mi'raj di Sidratul Muntaha. Ibadah yang dari kecil sudah mulai kita bimbing anak kita, 7 tahun perintahkan, 10 tahun pukul, kata Nabi. Kalau mereka tetap tidak mau atau malas melakukan salat, apalagi sudah baligh, sudah mukallaf, maka wajib, bahkan sepakat para ulama ya tentang hukuman di dunia dan akhirat bagi orang yang meninggalkan salat. Jumhur mengatakan dibunuh oleh imam, oleh pemerintah setelah diminta taubat. Lalu di akhirat dia dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, dan ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, mereka mengatakan kami dulunya tidak salat. Kami dulunya tidak salat, la ilaha illallah. Maka ma'asyiral muslimin, lalu hayya 'alal falah, mari kita mencari kebahagiaan. Masya Allah. Ya, ini banyak orang Bu, mungkin gak paham adzan ya. Ya. Ketika dikumandangkan adzan, hayya 'alal falah, yang artinya mari kita cari kebahagiaan. Ayo gitunya. Ya, tetap di kantornya, tetap di warungnya, tetap ngojeknya, tetap nge-grabnya, la ilaha illallah. Ini kenapa ya? Apakah tidak paham mungkin ya bahasa adzan ya? Atau perlu diterjemahkan? Mari kita mencari kebahagiaan gitu. Ya. Padahal ajakannya hayya 'alal falah, mari mencari kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh pasti bahagia orang yang beriman. Siapa mereka?
alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Dalam surat Al-Mu'minun 2 sebut ayat ya dalam runtutan ayat-ayatnya. Mereka orang-orang yang khusyuk dan menjaga salat. Maka dia pasti bahagia. Salat ayat ikhwah. Ya. Masyaallah muslimin, maka ya adzan ini Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatul qa'imah. Dan adzan ini sebagai tanda sudah tegaknya dan sudah sampainya waktu salat, karena adzan tidak boleh dikumandangkan kecuali tepat waktu. Makanya muadzin itu umana. Al muadzinun umana, yaitu para muadzin itu orang-orang yang harus amanah. Di antara yaitu kewajiban amanah mereka harus adzan tepat waktu, tidak boleh adzan sebelum waktunya. Oh, ini masalah kalau ada adzan, orang adzan jam 11. Adzan duhur setengah 11. Wah, ini musibah. Apalagi antum maghrib jam 5. Waduh. Ramadan maghrib jam 5. Masalah ini. Ya, atau subuhnya diakhirkan. Masya Allah ya. Sehingga adzan subuhnya jam 6. Waduh, sahur jam berapa? Maka muadzin itu umana. Amin. Ya, wassalatul qa'imah, salat telah tegak. Karena adzan merupakan tanda ya, ciri masuknya waktu salat. Dan telah tegak dan wajibnya orang-orang Islam melakukan salat. Ati Muhammadinil wasilah, ya Allah, berikanlah Muhammad al-wasilah. Oh, kita mendoakan Rasulullah SAW ya, agar diberikan derajat al-wasilatu wa darajatun fil jannah, yaitu derajat yang tinggi di surga. Masya Allah, kita mendoakan kekasih kita. Allah yang perintahkan kita untuk mendoakan kekasih kita, tapi hakikatnya doa itu kembali kepada kita. Nanti akan ada, berikanlah Muhammad wasilah. Wasilah itu apa? Darajatun fil jannah, derajat yang tinggi di surga. Wal fadilah, dan keutamaan. Wa ba'atsul maqamamul mahmuda alladhi wa'adtah, ya, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati posisi terpuji yang engkau janjikan untuknya. Masya Allah. Berikanlah dia kedudukan tertinggi di antara kedudukan Nabi SAW. Allahu Akbar, Nabi SAW satu-satunya Nabi yang mendapatkan rekomendasi untuk memberikan syafaatul uzma, syafaat terbesar di padang mahsyar. Itulah doanya, Bu. Coba diulangi gimana, dan insya Allah sudah hafal semuanya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'ad. Ya. Adapun tambahan yang sering kita dengar, innaka la tukhliful mi'ad, ini tidak ada ya, Bu ya. Sekali lagi, tambahan innaka la tukhliful mi'ad tidak ada dalam hadis. Ini tambahan yang wallahu alam dari mana asalnya. Ya, maka yang benar apa, Ibu? Sampai mana? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsul maqamal mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, inilah panggilan-panggilanmu yang sempurna, Rabb, pemilik panggilan-panggilan yang sempurna. Salat telah ditegakkan, dan berikanlah kepada Muhammad yaitu wasilah, derajat yang tinggi di surga, wal fadilah, keutamaan, dan bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji, ya, yang telah kau janjikan. Maka ma'asyal muslimah, seyogianya kita hafal ya, dan insyaallah Ustaz yakin, ana yakin semuanya sudah hafal. Nah, siapa yang mengucapkan itu, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka halal baginya, dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Allahu akbar. Allahu akbar. Jamaah kaum muslimin, ini keutamaannya. Maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat, dan hadis ini sahih, tidak ada ya ragunya, dikeluarkan langsung oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masya Allah ya, keutamaannya kita berhak mendapatkan syafaat Nabi. Syafaat itu apa sih?
Syafaat itu pertolongan Nabi, ya, pertolongan untuk kita. Ya, Nabi SAW meminta kepada Allah agar kita ditolong. Dan syafaat Nabi itu ada 6, Bu. Yang khusus 3, yang umum 2. Yang umum 3, maaf. Syafaat Nabi itu ada 6, yang khusus 3, yang umum 3. 1. Syafaat yang khusus yaitu syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, syafaat agar disegerakannya, yaitu pengadilan di padang mahsyar, di mana manusia harus menunggu di kala itu dalam keadaan matahari didekatkan, tanpa berpakaian, tanpa bersendal. Ya Allah, kita sekarang nih kalau lagi panas keluar nggak pakai sendal luar biasa. Apalagi gak pakai pakaian. Ya Allah, bagaimana kita kemelutnya, sakitnya, panasnya. Sementara na'udzubillah, Allah, semoga Allah jaga kita semuanya nanti di hari kiamat. Ya, Allah akan dekatkan matahari 1 mil. La ilaha illallah, manusia akan bergelimang dengan berbagai macam keringatnya. Ya, manusia bergelimang dengan keringatnya. Sementara mereka tidak bersendal dan tidak berpakaian. La ilaha illallah. Menunggu apa? Menunggu pengadilan alam semesta, turunnya Allah. Maka mereka meminta agar segera Allah bisa mengadili. Tidak ada yang meminta untuk pengadilan tersebut. Tidak ada yang mampu dan tidak ada yang mampu, ya, datang kepada Allah dari para nabi yang lain kecuali Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah naik ke sidrat, ke atas di bawah arsy, meminta agar segera diadili manusia. Maka Allah, ya, Allah SWT menjawab apa yang dipinta oleh Nabi SAW agar segera dilakukan, yaitu pengadilan alam semesta, pengadilan seluruh manusia di yaumul hisab, di hari pengadilan, yaitu di hari padang mahsyar. Itu syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua itu syafaat Nabi untuk membuka surga. Ya, umatnya yang menjadi ahli surga tidak akan bisa masuk surga tanpa dibuka oleh Nabi surga tersebut. Au ana awwalu man yadkhulul jannah, aku yang pertama kali membuka surga. Ya, jadi antum nggak bisa buka surga sendiri, akhi. Ya, nunggu dibuka oleh Nabi, dan itulah bagian dari, ya, bagian dari syafaat. Kemudian yang khusus lagi yang ketiga, syafaatnya Nabi kepada Abu Talib. Ya Allah, kita tidak asing cerita tentang Abu Talib, bagaimana Abu Talib gagah dan gigihnya membela dan mencintai Nabi dan agama ini, mencintai Nabi dan membela dakwah agama ini. Namun dikarenakan kasih sayang kekeluargaan, sementara Abu Talib tidak mau masuk Islam, ya, subhanallah, menangis Nabi ketika Abu Talib meninggal dan meninggal di atas kekafiran. Akhirnya Nabi meminta kepada Allah agar diringankan adabnya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan rekomendasi khusus, hanya Abu Talib orang musyrik yang mendapatkan rekomendasi dari Allah untuk diringankan adabnya, dari Nabi untuk diringankan adabnya, karena belanya dahulu terhadap agama dakwah ini dan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib, naudzubillah, kita semoga tidak juga mendapatkan adab walaupun ringan, yaitu hanya diinjakkan ke bara api neraka sampai bergejolak ubun-ubunnya. Naudzubillah min dzalik. Itu 3 syafaat. Syafaat yang selanjutnya adalah syafaat bagi penduduk surga agar segera masuk surga. Yang selanjutnya syafaat ditingkatkannya derajat di surga. Antum dulunya misalkan asalnya di surga yang di bawah, lalu dengan syafaat ditaikkan surganya. Syafaat yang selanjutnya adalah syafaat bagi orang-orang yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Ini juga syafaat. Seharusnya dia masuk neraka, maka dengan syafaat dia tidak jadi masuk neraka. Dan syafaat yang terakhir adalah syafaat yaitu bagi para penduduk neraka, sudah masuk ke dalam api neraka, namun dengan mendapatkan syafaat dari orang yang beriman dan mendapat syafaat karena keimanannya, akhirnya dia dikeluarkan dari api neraka. Ini semuanya syafaat.
Maka subhanallah, ini enam-enamnya syafaat Nabi. Kata Nabi, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka halal baginya syafaatku dari kiamat, dan ini tanda kebahagiaan di negeri akhirat dan di antara sebab masuk surga. Ustaz, boleh minta air? Antum juga tafadhol. Ma'asal muslimin rahimakallah. Nah ini Masya Allah, berarti antum juga. Antum satu. Ya, berarti bismillah. Ya. Doa ini sangat agung, sangat penting. Seyogianya jangan sampai kita tinggalkan. Ya, ini termasuk amalan-amalan yang dicantumkan oleh pengarang buku ini. Jalan menuju surga adalah salah satunya mendawamkan istiqamah mengucapkan doa yang agung ini. Doa setelah salat, setelah adzan. Taib itu satu daripada doa. Apakah hanya itu? Nah, kita akan tambahkan sekaligus kita akan menyebutkan beberapa adab yang lain bagi yang mendengarkan adzan. Ya. Coba diulangi lagi doa yang tadi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'atsul maqamal mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya. Sudah hafal ibu-ibu ya? Jamaah sudah hafal ya? Usahakan hafal ya. Baik. Kita tambahkan selanjutnya adab-adab bagi orang yang mendengarkan adzan dan sudah mendengarkan adzan. Di antara adabnya, ayul ikhwan rahimakumullah, para ummahat, yaitu disunahkan menjawab dan menirukan ucapan muadzin. Menirukan dan menjawab ucapan muadzin. Ya, Masya Allah. Ini juga Masya Allah. Kita nggak sempat adzan, tapi disunahkan kita untuk mengulang perkataan muadzin. Makanya bu, kalau lagi sholat, kalau lagi dengar adzan, kalau punya kesibukan bentar, tunggu. Lagi ngobrol, ya, lagi masak, tapi bisa ya, sambil masak bisa lah. Ya, lagi melakukan sesuatu yang tersibukkan, apalagi lagi nonton sinetron. Jangan ya, nonton sinetronnya aja masalah ya. Ya, gitu. Maka ma'asal muslimin, usahakan ketika adzan dikumandangkan, dengarkan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, "Idza sami'tumun nida." Apabila kalian mendengar adzan. Nah, di sini isyarat bahwasanya kita dianjurkan mendengarkan adzan. Makanya Mbak, Bu, ya Allah ya, kita ini kadang-kadang selonong boy aja ya. Kadang-kadang kita kurang perhatian, kadang-kadang kita ya seakan-akan tidak ada keutamaan dengarkan adzan. Maka usahakan ketika adzan dikumandangkan, ya, jangan ada ucapan-ucapan, ya, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Jangan tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Kata Nabi, idza sami'tumul nida, apabila kalian mendengar adzan, faqulu misla ma yaqulul muadzin, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh yang adzan. Ucapkan seperti yang diucapkan Allah yang adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Nah, ketika hayya 'alas salah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah, sebagaimana hadis lanjutan hadis tadi dalam Sahih Bukhari Muslim dari jalan Abu Sa'id. Ya, idza qala al-muadzin hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, faqulu la haula wala quwata illa billah. Kalau pas yang didengarkan oleh kita
hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ajakan untuk salat, ajakan untuk mencari kebahagiaan. Subhanallah, kita kembali kekuatannya, daya dan upayanya kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan izin Allah. Ya. Naam. Dan di salat subuh ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Gimana Bu? Kalau pas dengar as-salatu khairum minan naum, apa bacaannya? Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Muad bin Anas, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, idza sami'tumul muadzin yusawwib bis salah faqulu misla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin yusawwib, apa yusawwib? Mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan. Maka ucapkan seperti yang dia ucapkan. Berarti kita ucapkan apa? As-salatu khairum minan naum. Ya, termasuk masyarakat muslimin ketika aqamat qad qamatis shalah, kita ucapkan qad qamatis shalah. Ya, maka masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud, Hakim dan yang lainnya dari jalan Aisyah dengan sanad yang sahih, ada tambahan ketika mendengarkan asyhadu alla ilaha illallah, ada tambahan kalimat wa ana wa ana. Ya, aku juga, aku juga. Asyhadu alla ilaha illallah. Baik, kata Nabi, kana idza sami'al muadzin yatasyahhad. Nabi kebiasaannya tatkala mendengarkan muadzin dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, maka Nabi mengucapkan wa ana wa ana. Apa? Ya, aku juga, aku juga. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Itu bahasa kitanya ya. Maka kita jawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Aku juga, aku juga. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana. Ingat ya kalimatnya apa? 2 kali ana, I am. Abdi ge sami gitunya. Ya, saya juga. Wa ana. Aku juga. Bahwasanya tidak ada yang berhak, tidak ada bahwasanya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tambahnya. Jadi coba kita ulang. Pertama, ya, mengucapkan semua yang diucapkan oleh muadzin kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita ucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Dan ketika mendengar as-salatu khairum minan naum, kita ucapkan as-salatu khairum minan naum. Ya. Dan tambahan ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita tambah wa ana. Tambahan di awal sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa ana. Aku juga. Ya. Naam. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, yaitu ketika adzan dikumandangkan. Setelah adzan dikumandangkan juga disunahkan selain doa yang tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, juga disunatkan bersolawat. Bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari zaman Abdullah bin Amr bin As. Ya. Dari jalan Abdullah bin Amr, Nabi mengatakan idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu tsumma sallu alayya. Apabila kalian mendengarkan muadzin menggunakan adzan, maka ucapkan seperti yang dia ucapkan, lalu seusainya berselawatlah kepadaku. Maka disunahkan berselawat.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Doa yang tadi. Jadi dahulukan dengan salawat karena memang itu ada doa dan ya secara umum doa sunnahnya ya didahulukan dengan salawat. Dan salawat ini Masya Allah di antara keutamaan salawat dalam berdoa memudahkan sampainya doa kita kepada Allah. Ya, para umat sekalian, para jamaah sekalian, maka jangan lupa bersalawat. Jadi salawat dulu baru Allahumma rabbati da'wa at-tammah. Kemudian ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, dalam riwayat yang lain dari jalan Imam Muslim ada tambahan setelahnya, yaitu mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ya. Nabi SAW mengatakan man qala hina yasma'ul muadzin. Siapa yang mengucapkan ketika adzan sudah dikumandangkan wa an asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, atau wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Aku ridha sebagai Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku, ghufira lahu dzanbuh, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu, dan maka diampuni dosanya. Allahu akbar. Maka ditambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya. Allahumma rabba, jadi ada tiga nih Bu. Pertama salawat. Yang kedua Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Yang ketiga wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sekali lagi. Pertama apa? Salawat. Yang kedua apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Yang ketiga apa? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Maka itulah rangkaian ma'asyiral muslimin tatkala kita mendengar adzan. Tatkala dan setelahnya kita mengucapkan doa-doa yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sunnah Bu. Nah ini ya, kalau sering lewat rugi ya Bu. Ya, kalau sering lewat rugi, di antara sunnahnya apa? Yaitu kita menggunakan waktu antara adzan dan qomat untuk doa. Ini penting. Waktu antara adzan dan qomat untuk doa. Apalagi bagi para akhwat, Masya Allah luas waktunya. Kalau ikhwan mungkin datang ke masjid sudah qomat. Ibu qomatnya gimana ibu-ibu? Mau setengah jam kek? Mau 15 menit kek? Maka kata Nabi SAW, doa la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa tidak ditolak setelah adzan dan qomat. Doa tidak ditolak setelah adzan dan qomat. Masya Allah. Doa mustajab ibu-ibu. Para ummahat, antara adzan dan qomat mustajab. Doa apa Ustaz? Ya, terserah doa apa saja. Ya, walaupun dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, ayo berdoa kepada Allah antara adzan dan qomat. Maka antara adzan dan qomat kita menghadap kiblat, kita berdoa mengangkat tangan kepada Allah dengan sepenuh hati dan khusyuk dan tadarru, apalagi ibu-ibu di rumah masing-masing, Masya Allah. Ya, jadi usahakan tidak qomat dulu ibu ya, sampai ibu berdoa dulu. Doa antara adzan dan qomat, yaitu tidak ditolak. Kata Nabi tidak ditolak. Ya, itu di antara adab. Kemudian di antara adabnya ibu-ibu juga bagi orang yang sudah di masjid lalu dia dengar adzan, dia tidak boleh keluar masjid setelah ada di masjid. Jadi ya, seseorang kalau masuk masjid lalu dia dengar adzan, tidak boleh keluar dari masjid sampai usai sholat, kecuali untuk perkara yang darurat. Kata Nabi SAW, ya,
apabila seseorang Abu Hurairah melihat seseorang keluar masjid setelah adzan dikumandangkan di waktu itu waktu asar, maka kata Abu Hurairah, amma hadza faqad asa'abal Qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ada larangan Nabi untuk keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan, ya, sebelum salat ditegakkan. Maka ini adalah dilarang, makruh, ya, jangan sampai kita lakukan. Barakallahu fikum ibu-ibu, ya. Naam. Itu perkara yang berkaitan dengan seseorang yang mendengarkan adzan. Ya, saya tambahkan tadi dengan beberapa sunnahnya. Ustadz, apakah doa sebelum setelah adzan mengangkat tangan? Tidak mesti. Ya, cukup, ya. Tidak mesti dan tidak ada wari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Ustadz, ada adzan bersautan, mana yang dahulukan? Ya, maka yang dekat rumah kita. Ya. Ustadz, kalau adzannya yang di sini sudah selesai, yang ini baru mulai. Mana yang, apakah dua-duanya dijawab? Naam. Ya. Kalau antum mampu dua-duanya dijawab, walaupun tentunya yang utama yang pertama. Misalkan antum dekat di komplek, ya, di perbatasan komplek, ini satu masjid, ini masjid yang lain. Ini satu selesai adzan di komplek kita, di komplek sebelah dekat kita juga baru adzan, maka kita jawab dua-duanya, alhamdulillah. Kalaupun mencukupkan dengan yang pertama, maka insya Allah cukup. Barakallahu fikum, ya. Waktu sudah menunjukkan yang jam 11. Wallahu alam, apakah coba tanya Ibu Ayu, apakah dibuka tanya jawab atau tanya jawab? Baik. Ya, coba tanya beliau, apakah tanya jawab atau lanjut materi? Beralih ke tanya jawab. Jawab, taib. Baik. Iya. Bismillah. Mana ini? Dari mana, Ustaz? Tanya, ya. Oke. Ustaz, bagaimana jika pada saat adzan berkumandang kita sedang mandi di kamar mandi? Ya jangan, Bu. Ya. Jangan jawab, ya. Naam. Jawab pas ibu keluar dari kamar mandi, karena kita diharamkan zikir di kamar mandi. Apakah setelah keluar dari kamar mandi kita boleh berdoa setelah adzan? Sedang adzan sudah selesai kurang dari 1-2 menit, boleh. Naam. Jawabnya tidak, tapi adzannya boleh. Kita, ya, jawab setelah adzan, boleh, ya. Naam. Semoga Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kami memesankan makan buat orang tua kami yang terletak di luar kota? Memesankan makan. Ya, pemakaman khusus muslim, manajemen pemakaman yang profesional seperti perawatan bentuk makam dan kaidah syar'i berhukum dengan makam anak kandungnya. Wallahu alam. Tentunya ayol ikhwah, utamanya adalah si mayit diwafatkan, dikebumikan di mana dia wafat. Ya, jenazah dikuburkan di mana dia wafat. Baik. Karena itu lebih sunnah, dengan sunnah bergegasnya dia dikuburkan. Karena kata Nabi, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimuha ilaihi wa in taku sayyi'atan aw ghairu dzalik fa syarrun tad'una ala riqabikum. Kata Nabi SAW, segerakanlah jenazah. Kalau dia orang baik, maka sungguh kebaikan telah kau berikan kepadanya. Kalau dia orang buruk, maka sungguh segera keburukan itu telah lepas dari pundak kalian.
Maka di sini sunnahnya sedemikian. Ditambah lagi Bu, tidak mesti Bu kuburan itu harus dengan keluarga. Satu, ya, tidak mesti ini kuburan keluarga gitu ya. Tidak mesti dikuburkan dengan kuburan kaum muslimin. Ya, karena kalaupun antum dikuburkan di Mekah, ya antum kita di Indonesia, insya Allah alam barzah itu satu. Artinya kalau Allah takdirkan saling bertemu bisa gitu. Yang ketiga ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, subhanallah, budaya merawat kuburan di kita, ya, kuburan dirawat, ya, apalagi dihias, apalagi ada kontrakannya. Ya, ini khawatir berlebihan juga gitu. Khawatir berlebihan. Ya. Naam. Bahkan ibu-ibu tahu tidak di Baqi, di kuburan para sahabat. Kuburan sahabat di mana? Kuburan sahabat itu 6 meter di bawah. Sudah di apa namanya? Sudah diuruk lagi. Jadi tidak mesti kuburan itu harus selalu nampak gitu ya. Ya. Dan bahkan sekarang pun di Baqi, di kuburan Rasulullah SAW, di kuburan Rasulullah SAW, di Baqi, di kuburan para sahabat, hari ini menjadi kuburan masyarakat. Per 6 bulan digali Bu. Per 6 bulan digali, dimasukin jasad yang lain. Karena memang terbatas kuburannya di Madinah hanya di situ. Artinya tidak perlu diistimewakan sehingga harus dihias, dikasih rumput dan seterusnya. Maka Allah alam, walaupun saya tidak mengatakan haram, namun itu menyelisihi keutamaan dan khawatir makruh minimal. Ya, menyelisihi keutamaan dan khawatir makruh minimal. Wallahu alam. Bagaimana menjawab adzan yang berkumandang, di mana jika kita dengar beberapa masjid di sekitar rumah yang lebih dulu adzannya bukan di masjid kita sedang menjawab yang lain, masjid kita mulai adzan, apakah pindah jawabannya ke adzan lain? Naam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum menjawab adzan di baik. Barakallahu fikum. Saya jelaskan tadi bahwa kita selesaikan dulu yang awal. Ya, yang awal yang kedengaran oleh kita walaupun mungkin bukan dekat dengan kita. Kalaupun setelah itu kita mendengar di masjid komplek kita yang terakhir, maka ya kita, kalau kita mau jawab alhamdulillah. Ya, kita menjawab selama terdengar, maka itu adzan yang sama. Dengar adzan di TV, di adzan di roja, bagus saja, ya. Naam, bagus saja, baik, dan insyaallah ya bagian dari pahala yang dijanjikan. Ya, pahala yang dijanjikan. Ya. Walaupun tentunya keutamanya tidak seperti yang langsung kita dengar adzan langsung. Ya, tentunya adzan yang di waktunya Bu ya. Kalau ibu misalkan dengar adzan subuh, subuhnya di mana Bu? Adzan subuhnya di channel Makkah. Di sini jam berapa? Jam 10 siang. Ya di sana jam 6 kan? Atau minimal jam 9. Ya enggak lah. Ya karena adzan dimaksud adzan yang dikumandangkan di kala waktu sholat kita. Ya waktu sholat kita. Wallahu a'lam. Setelah adzan berkumandang kita lupa jawab langsung sholat, sadarnya setelah sholat langsung doa setelah adzan. Bagaimana? La. Ya, adapun setelah dijeda waktu, ya, dengan sholat seterusnya, maka tidak ada sunnah. Ya, tidak ada sunnah. Naam. Naam, ya sama tadi pertanyaan tentang mendengar adzan melalui media. Naam, apabila di waktunya, naam sunnah, ya. Tetap kesunahan ada kalau di waktunya. Karena sebetulnya bedanya apa? Speaker dengan media. Sama saja kan? Ya, ini speaker tidak langsung, itu pun media tidak langsung juga. Sama saja, ya. Apabila di waktunya. Naam. Bagaimana dengan qomat? Apakah diikuti juga? Naam, qomat itu. Qomat itu seperti adzan, Bu. Qomat itu seperti adzan, ya. Qomat itu seperti adzan. Wallahu a'lam. Itu beberapa pertanyaan. Silakan, San. Ada yang lain? Sebentar.
Ustaz, jika seorang suami berkata, aku akan menyerahkan kamu kepada orang tuamu, apakah ini sudah jatuh cerai? Jika sudah jatuh omongan seperti itu, apa harus dilakukan seorang suami? Secara istri tidak ingin bercerai dan secara istri tidak ingin dicerai dan mengancam akan bunuh diri. Waduh. Pertama, itu bukan perkataan yang jelas, bukan perkataan yang jelas cerai. Artinya masih samar. Ini namanya tolak, ada dua, Bu. Ada tolak sharih, jelas, aku cerai kamu. Dia bilang sama istrinya, maka jelas sudah, nggak usah butuh tafsir. Tapi kalau dia bilang, aku pulangkan, aku serahkan ya kepada ibumu, maka di sini butuh niat. Apa niat dia? Kalau niatnya cerai jadi, Bu. Tapi kalau niatnya tidak cerai, maka bukan cerai. Maka tinggal ditanya suaminya, Mas, Bang, ya, abang tadi ngucapan itu apa niatnya? Apakah niatnya cerai ataukah sekedar memang mau ngantarkan aku saja ke rumah orang tuaku? Ya, untuk mungkin ya dalam sementara waktu kita berpisah rumah dulu, tapi bukan berniat cerai, maka tidak cerai. Ya. Kalau misalkan dia niat cerai, maka jadi cerai. Dan kalau istri ya dan kalau itu baru cerai pertama, maka tinggal dirujuk di hari itu, di saat itu dirujuk. Aku merujuk kamu dengan dengan lisannya, atau maaf dengan menggaulinya langsung ya dengan niat merujuk, maka ini boleh. Ustaz? Belum masuk. Hah? Cek di satu yang Enggak, ini enggak belum masuk. Yang paling bawah. Oke. Ustaz, bagaimana jika kita sedang telepon terus adzan? Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kalau telepon langsung kemudian adzan, ya maka kalau bisa kita izin ya berhenti dua-duanya, dan ini masya Allah bagus. Ya, dan bukan perkara yang darurat, maka hendaknya kita berhenti dan kita ajak orang yang telepon itu mendengarkan adzan. Ya, usahakan demikian. Ya, usahakan demikian. Nah. Ustaz, ada yang lain? Ini? Oh. Cukup? Oh, masih ada. Masih ngetik ini dulu. Nah, alhamdulillah selesai pertanyaan tuh ya. Cukup Ustaz, insyaallah sudah hampir setengah 12 juga. Barakallahu fik ya semuanya, ibu-ibu, Bu Ayu dan teman-teman dan semua yang menyaksikan kajian ini, semoga la ilaha illallah, letih kita di hari ini ya, konsentrasi kita, semangat kita dicatat sebagai amal saleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah menerima amal saleh kita. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.